Selamat datang di channel Lentera Cerita, tempat di mana suara dan kisah menyatu, menghadirkan cerita penuh emosi, hikmah, dan pelajaran hidup. Di sini, kami menyajikan kisah-kisah menyentuh hati, baik yang terinspirasi dari peristiwa nyata maupun fiksi penuh makna, dikemas secara naratif dan mendalam untuk menemani setiap waktu luang Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar agar kami terus semangat menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk Anda. Bulan Sabit Lentera Cerita, karena setiap kisah adalah cahaya bagi jiwa. Namaku Rani, 26 tahun. Lahir dan besar di sebuah desa kecil di Banyuwangi, Jawa Timur. Hidupku sederhana, bahkan seringkali berada di batas kesulitan. Ayahku sudah lama sakit-sakitan akibat jatuh dari kebun kopi beberapa tahun lalu. Sementara ibuku hanya seorang penjual gorengan di pinggir jalan. Adikku, Fikri, masih kuliah di Malang dan sering menunggak biaya semester karena penghasilan kami tak menentu. Setiap pagi aku menatap sawah yang mulai mengering dan rumah kami yang berdinding bambu, sambil bertanya dalam hati, sampai kapan hidup seperti ini? Aku ingin menolong keluarga, tapi di kampung tak banyak pekerjaan yang bisa diharapkan. Upah dari menjahit dan membantu tetangga tak cukup untuk membeli obat ayah, apalagi membiayai kuliah adik. Hingga suatu hari, seorang tetangga memperkenalkan agen tenaga kerja luar negeri. Katanya, banyak perempuan dari desa lain yang berangkat ke Afrika untuk bekerja di rumah orang kaya. Gajinya besar, cukup untuk mengubah nasib. Awalnya aku ragu, Afrika terasa jauh dan asing. Tapi setiap kali melihat ibu menghitung uang receh untuk membeli obat ayah, hatiku hancur. Aku tahu, jika aku tak berani melangkah, keluargaku akan terus hidup dalam kekurangan. Maka dengan air mata, aku menandatangani kontrak itu, menjadi tenaga kerja wanita di sebuah kota kecil bernama Tambacounda, di negara yang bahkan belum pernah kudengar sebelumnya, Senegal. Hari keberangkatan tiba. Ibu memelukku erat di terminal. Suaranya bergetar. Hati-hati, enduk, jangan lupa salat, jangan lupa pulang. Aku hanya bisa mengangguk sambil menahan tangis. Pesawat membawaku terbang meninggalkan langit Jawa yang biru, menuju tempat asing yang kelak mengubah seluruh hidupku. Sesampainya di Senegal, udara panas dan aroma rempah menyambutku. Di sanalah aku bekerja di rumah seorang pengusaha besar bernama Tuan Malik, pria tinggi besar berkulit hitam legam, berusia sekitar 45 tahun. Ia memiliki lahan perkebunan, gudang rempah, dan bisnis ekspor yang membuatnya sangat dihormati warga setempat. Aku hanyalah pembantu rumah tangganya, menyapu, mencuci, memasak, dan merawat ibunya yang sudah renta. Hari-hari pertama terasa berat. Bahasa berbeda, makanan asing, dan rasa rindu yang tak tertahankan. Tapi aku terus berkata dalam hati, "Rani, bertahanlah, semua ini demi keluarga di rumah." Aku tidak tahu bahwa keputusan meninggalkan kampung halaman itulah awal dari perjalanan hidup yang akan menguji seluruh kekuatan hatiku. 3 tahun telah berlalu sejak pertama kali aku menginjakan kaki di rumah besar milik Tuan Malik. Di tanah asing itu, aku belajar banyak hal tentang arti kerja keras, kesabaran, dan kesetiaan. Meski jauh dari keluarga dan tanah kelahiran, aku bersyukur karena Tuan Malik memperlakukanku dengan baik. Tak pernah sekalipun ia meninggikan suara atau memperlakukan aku seperti budak. Justru ia selalu menghargai setiap pekerjaan yang kulakukan. Setiap pagi aku bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan, menyapu lantai marmer yang dingin, dan memastikan rumah selalu rapi. Aku juga merawat Ibu Mariam, ibunya yang sudah renta dan sering lupa waktu. Tangan tuanya gemetar setiap kali aku menyuapkan makanan, tapi matanya selalu menatapku lembut, seolah melihat anak sendiri. "Rani anak baik," katanya dengan logat Senegal yang khas. Kalimat itu cukup untuk membuatku tersenyum, meski hatiku sering rindu rumah. Tuan Malik jarang berada di rumah. Sebagian besar waktunya dihabiskan di perkebunan dan gudang rempah miliknya. Tapi setiap kali ia pulang, ia selalu menyapa sopan. "Bagaimana ibuku hari ini?" tanyanya sambil melepaskan jas kerja. Aku akan menjawab dengan tenang, lalu menyiapkan teh hangat kesukaannya. Di momen-momen seperti itu,
Aku bisa melihat sisi lain dari pria yang selama ini disegani banyak orang, seorang anak yang penuh tanggung jawab, dan seorang pria yang kesepian. Rumah itu begitu besar, tapi sunyi. Sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu, seakan tak ada tawa yang tersisa di dalamnya. Kadang aku melihat Tuan Malik duduk di beranda setiap sore, menatap matahari tenggelam di balik pohon baobab. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya dalam, seperti sedang berbicara dengan masa lalu yang tak bisa ia lupakan. Aku mulai terbiasa dengan kehidupan di Senegal. Aku belajar bahasa lokal, bahkan mulai bisa bercakap-cakap dengan para pekerja di kebun. Aku juga belajar memasak makanan Afrika, Choujen, nasi dengan ikan dan sayur yang kaya rempah. Mereka sering memujiku. Tanganmu seperti tangan ibu kami, Rani. Aku hanya tertawa kecil. Terkadang, di tengah malam, aku berdiri di balkon lantai 2, memandangi langit Senegal yang penuh bintang. Aku merasa kecil di bawah hamparan langit asing itu, tapi juga bangga karena berhasil bertahan sejauh ini. Aku tak tahu bahwa di balik ketenangan rumah itu, perlahan nasibku akan berubah, dan semua dimulai dari pengabdian yang tulus selama 3 tahun ini. Malam itu udara Tambacounda terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah memastikan semua pekerjaan selesai dan Ibu Mariam telah tertidur, aku bergegas ke kamarku. Baru saja hendak menutup pintu, suara berat Tuan Malik terdengar memanggil namaku dari ruang tamu. "Rani, bisa kau kesini sebentar?" Nada suaranya terdengar berbeda, lebih dalam, lebih serius dari biasanya. Aku berjalan perlahan menuju ruang tamu. Lampu gantung berwarna keemasan menerangi ruangan besar itu, menciptakan bayangan lembut di wajah Tuan Malik yang duduk tegak di kursi rotan. Di hadapannya ada secangkir teh yang belum tersentuh. Ketika aku berdiri di ambang pintu, ia menatapku dengan mata tajam namun tenang. "Duduklah," katanya pelan. Aku menuruti. Jantungku berdegup tak karuan. Setelah beberapa detik hening, ia membuka suara. "Rani, aku sudah lama memperhatikanmu. Kau bekerja dengan jujur, sabar, dan tak pernah mengeluh. Aku menghargai itu." Aku hanya menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada yang membuat tubuhku kaku, "Aku ingin menikahimu." Kata-kata itu membuat darahku berhenti mengalir sesaat. Aku menatapnya, mencari gurauan di wajahnya, tapi yang kutemukan hanya kesungguhan. "Menikah?" Ulangku terbata. "Iya," jawabnya mantap. "Aku butuh istri, tapi bukan sekadar istri. Aku ingin seseorang yang sudah kukenal, yang tahu bagaimana mengurus rumah ini, dan yang bisa menemaniku tanpa pamrih. Aku ingin kau menjadi orang itu." Aku membisu, antara percaya dan tidak. Dunia seakan berhenti berputar. Ia melanjutkan, "Aku tahu ini mendadak, tapi aku akan memberimu sesuatu yang bisa mengubah hidupmu. 100 juta rupiah per bulan. Kau tetap tinggal di sini, melakukan apa yang biasa kau lakukan. Hanya saja kini kau istriku." 100 juta. Jumlah yang tak pernah terlintas dalam hidupku. Dengan uang itu, aku bisa membeli obat untuk ayah, membiayai kuliah Fikri, bahkan memperbaiki rumah kami yang hampir roboh. Tapi di balik godaan besar itu, ada suara lain dalam hatiku yang berbisik. Apakah ini cinta, atau sekadar kontrak kehidupan? Aku mencoba mencari arti di matanya, tapi yang kulihat hanyalah keyakinan. "Kau tak perlu menjawab malam ini," katanya lembut. "Pikirkan baik-baik. Aku tak ingin memaksamu." Aku mengangguk pelan dan pamit kembali ke kamar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang sambil menatap jendela yang terbuka, membiarkan angin hangat Afrika menyentuh wajahku. Di luar sana, bulan menggantung penuh, seperti saksi bisu atas kebingunganku, antara peluang dan rasa takut, antara cinta dan kewajiban. Dalam keheningan malam Senegal itu, aku tahu satu hal pasti. Hidupku tak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Malam-malam panjang telah kulewati dengan doa dan air mata. Aku menimbang segalanya, antara cinta yang samar dan tanggung jawab yang jelas. Akhirnya, aku menyerahkan keputusan itu pada takdir. Dengan hati berat tapi penuh tekad, aku menerima lamaran Tuan Malik.
Aku meyakinkan diriku bahwa mungkin inilah jalan Tuhan untuk menolong keluargaku keluar dari jerat kemiskinan. Hari pernikahan itu tiba lebih cepat dari yang kusangka. Matahari Senegal bersinar garang, memantulkan cahaya keemasan di halaman rumah besar yang biasanya sunyi. Para tetangga datang dalam pakaian terbaik mereka, membawa senyum dan lagu-lagu tradisional Wolof yang riang. Meski sederhana, suasana terasa hangat. Aroma rempah dan bunga tropis bercampur di udara, menciptakan kenangan yang akan sulit kulupakan. Aku duduk bersimpuh di bawah tenda putih sederhana, mengenakan gaun putih polos yang dijahit oleh penjahit lokal. Gaun itu bukan buatan desainer mahal, tapi setiap jahitannya terasa seperti doa. Doa agar aku kuat menjalani hidup baru ini. Di hadapanku, Tuan Malik berdiri gagah dengan jubah putih panjang dan sorban kecil di kepala. Wajahnya tenang, seperti laut tanpa gelombang. Ketika imam setempat mulai mengucapkan ijab kabul dalam bahasa Arab, aku merasakan tubuhku bergetar. Saya terima nikahnya Rani binti Mahfudz dengan mas kawin 100.000 franc CFA tunai. Ucap Tuan Malik lantang dan mantap. Kalimat itu menggema di kepalaku berkali-kali, seolah mengubah segalanya dalam hidupku hanya dalam hitungan detik. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Bukan air mata kebahagiaan, melainkan campuran antara takut, syukur, dan kebingungan. Aku kini sah menjadi istri dari pria yang dulu kupanggil Tuan. Tak ada pesta mewah, tak ada foto prewedding, tak ada keluarga yang hadir untuk menemaniku. Hanya beberapa pekerja rumah, tetangga, dan langit Afrika yang menjadi saksi. Usai akad, Tuan Malik menatapku dengan lembut dan berkata, "Mulai hari ini, jangan panggil aku, Tuan, lagi. Panggil aku suamimu." Kata-kata itu seharusnya membuatku tersenyum, tapi yang terasa justru beban baru yang menekan dada. Malam harinya, ketika semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, aku duduk di kamar pengantin yang masih asing. Gaun putihku tergantung di kursi, dan cahaya bulan menembus tirai tipis. Aku menyentuh cincin sederhana di jariku, mencoba meyakinkan diri bahwa aku tidak bermimpi. Dalam diam, aku berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan aku. Aku telah memilih jalan ini. Hari itu, di negeri asing ribuan kilometer dari rumah, seorang gadis desa dari Banyuwangi resmi menjadi istri seorang pria Afrika. Dan di balik senyum lemahku, aku tahu babak baru kehidupanku baru saja dimulai. Sore itu, rumah besar yang tadi ramai kini berubah senyap. Para tamu telah pulang. Suara musik tradisional perlahan menghilang bersama debu yang terbawa angin sore. Matahari tenggelam di balik pepohonan akasia, meninggalkan semburat jingga yang merayap masuk melalui jendela ruang tamu. Tuan Malik memandangku dengan tatapan lembut, tapi di balik ketenangannya, aku merasakan jarak yang begitu jauh di antara kami. "Kau boleh mandi dan beristirahat dulu, Rani," katanya pelan. "Malam ini kita mulai hidup baru." Aku hanya mengangguk. Langkahku terasa berat menuju kamar besar di ujung lorong. Ruangan itu begitu asing bagiku, beraroma kayu manis dan cengkeh, dengan perabotan kayu tua yang mengilap oleh cahaya lampu minyak. Di dinding tergantung foto-foto keluarganya yang sudah tiada. Aku menatap salah satunya, seorang wanita berwajah lembut yang kutahu adalah almarhum istrinya. Dalam hati, aku bertanya lirih, apakah aku hanya pengganti bayangan itu? Air dingin di kamar mandi tidak mampu menenangkan debar di dadaku. Aku menatap wajahku di cermin, seorang perempuan desa yang kini menjadi istri pengusaha di tanah jauh. Antara bangga dan takut, antara takdir dan ketidakpastian. Malam pun datang dengan kesunyian yang pekat. Aku duduk di tepi ranjang, mengenakan daster putih sederhana, menatap tirai yang bergoyang perlahan diterpa angin malam. Dari luar terdengar suara jangkrik dan samar-samar langkah Tuan Malik yang mendekat. Ia masuk dengan langkah tenang, membawa secangkir susu hangat. "Minumlah, agar tenang," katanya, duduk di kursi dekat jendela. Tak ada kata lain yang keluar di antara kami selama beberapa menit. Hanya keheningan yang terasa begitu berat. "Aku tahu semua ini tak mudah bagimu," ujarnya akhirnya. "Aku tak ingin kau merasa terpaksa. Tapi aku juga ingin kau tahu, mulai malam ini, kau tak lagi sendirian." Aku menunduk.
tak mampu menjawab. Hanya air mataku yang jatuh, tanpa suara. Malam itu bukan tentang cinta, tapi tentang menerima nasib yang telah digariskan. Tentang seorang perempuan yang berusaha bertahan dalam peran baru yang belum dipahaminya. Di luar, angin malam Afrika berhembus lembut, membawa aroma tanah dan rempah. Aku menutup mata, berdoa dalam diam, agar esok, aku mampu memaknai arti menjadi seorang istri di negeri asing ini. Hari-hari setelah pernikahan berjalan seperti mimpi yang aneh, indah di permukaan, tapi menyesakkan di dalam dada. Kini semua orang di rumah memanggilku, Nyonya Rani. Aku tak lagi menyentuh sabun cuci atau pel lantai. Ada 2 pembantu baru yang mengambil alih tugasku. Mereka selalu menunduk hormat setiap kali aku lewat. Seolah posisiku kini jauh lebih tinggi. Namun entah kenapa, aku merasa justru semakin rendah. Setiap pagi, aku duduk di teras sambil menyeruput teh hangat, menatap kebun rempah yang luas membentang. Dari kejauhan, terlihat para pekerja mengangkat karung-karung besar berisi kayu manis dan cengkeh, sementara angin membawa aroma khas yang dulu menenangkan. Tapi kini, aroma itu hanya mengingatkanku pada hari-hari sebelum semuanya berubah. Hari-hari ketika aku masih menjadi diriku sendiri. Tuan Malik memperlakukanku dengan sopan dan lembut. Tapi ada jarak yang tak bisa kutembus. Ia jarang berbicara banyak, hanya menatap dengan mata gelap yang sulit terbaca. Setiap malam, aku tahu peranku harus kembali menjadi istri sepenuhnya. Tidak pernah dengan kekerasan, tapi dengan rasa kepemilikan yang dingin. Ia memperlakukan tubuhku dengan hati-hati, namun bukan karena cinta, melainkan karena rasa hak. Suatu malam, ketika suasana rumah sunyi dan lampu minyak hampir padam, ia menatapku lama sebelum berucap, "Rani, aku sudah membayar hidupmu." Kata-kata itu menancap di hatiku lebih tajam daripada pisau. Aku hanya terdiam, menatap lantai yang dingin. Saat itu aku sadar, yang kuberikan padanya bukan sekadar tenaga atau waktu, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, harga diriku sendiri. Namun setiap awal bulan, aku tetap memindahkan sebagian besar uang ke rekening di kampung. Ibuku selalu menelepon sambil terisak bahagia. "Rani, rumah kita sudah bagus sekarang. Atapnya tak bocor lagi. Ayahmu bisa berobat. Fikri sebentar lagi lulus." Aku tersenyum di ujung telepon, menahan napas agar suaraku tak bergetar. "Iya, Bu. Alhamdulillah." Mereka tak tahu dari mana datangnya semua itu. Tak tahu berapa banyak air mata yang menetes di setiap malam sunyi, atau berapa kali aku menatap langit Senegal sambil berbisik, "Ya Allah, kuatkan aku." Di hadapan dunia, aku mungkin tampak seperti wanita beruntung yang menikah dengan pria kaya di negeri jauh. Tapi di dalam diriku, aku masih perempuan desa yang kehilangan arah, berusaha bertahan antara rasa syukur dan luka yang tak kunjung sembuh. Setiap pagi, ketika sinar mentari menembus jendela kamar besar itu, aku bertanya dalam hati, apakah kebahagiaan memang selalu harus dibayar semahal ini? 6 bulan telah berlalu sejak hari aku mengucap akad di bawah langit Senegal. Waktu berjalan pelan, tapi cukup untuk membuatku terbiasa dengan kehidupan baruku. Ketakutan yang dulu menghantui setiap malam mulai pudar, berganti dengan kepasrahan yang tenang. Aku menjalani rutinitas seperti biasa, menyapa para pekerja di kebun, membantu koki menyiapkan sarapan, atau sekadar duduk membaca buku di teras saat sore tiba. Hidupku tampak damai di permukaan, tapi di dalam hati, selalu ada rongga kosong yang tak bisa kuisi. Aku tak lagi membenci Tuan Malik, tapi juga belum bisa mencintainya. Ia memperlakukanku dengan lembut, menjaga segala kebutuhanku, dan tak pernah meninggikan suara. Namun tetap ada jarak yang tak terlihat, seolah kami berdua berjalan di jalan yang sama, tapi dalam arah yang berbeda. Sore itu, matahari mulai turun perlahan di balik dinding batu merah rumah kami. Cahaya senja menembus jendela, membentuk garis keemasan di lantai. Aku sedang menyulam kain putih ketika Tuan Malik datang membawa segelas teh. Ia duduk di kursi seberangku, lalu menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu yang telah lama disimpannya. "Rani," katanya akhirnya, dengan suara rendah dan lembut. "Selama ini aku kira aku hanya butuh seorang istri yang setia. Tapi sekarang aku sadar,
Aku butuh cintamu. Aku tertegun. Kata-kata itu membuat jantungku berdegup cepat. Ada sesuatu di matanya yang berbeda malam itu. Bukan sekadar rasa memiliki, tapi ketulusan yang baru kutemukan setelah berbulan-bulan hidup bersamanya. Aku tak tahu harus menjawab apa. Bagian dari diriku ingin marah, karena kata-kata itu datang terlalu terlambat. Tapi bagian lain dari diriku merasa hangat, karena untuk pertama kalinya, aku merasa diakui bukan hanya sebagai tanggungan, melainkan sebagai seseorang yang penting. Malam itu, aku duduk di sampingnya lebih lama dari biasanya. Kami berbicara tentang hal-hal kecil, tentang masa lalunya, tentang kampung halamanku, tentang arti kehilangan. Suaranya lembut, seperti aliran sungai yang menenangkan. Ketika ia menggenggam tanganku, aku tidak menariknya. Ada kehangatan yang tak asing, tapi kali ini terasa berbeda, lebih tulus, lebih manusiawi. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Untuk pertama kalinya, aku membalas pelukannya bukan karena kewajiban, melainkan karena aku tak ingin merasa sendirian lagi di dunia yang begitu jauh dari rumah. Di tengah malam yang sunyi, aku menatap wajahnya yang tertidur di sampingku. Dalam hati aku berbisik pelan, mungkin cinta bukan tentang siapa yang pertama datang, tapi siapa yang akhirnya membuat kita berhenti merasa sendiri. Namun jauh di dasar hati, aku tahu, cinta yang tumbuh dari luka selalu menyimpan bayangan penyesalan. Dan entah kapan, bayangan itu akan kembali menagih janji yang belum tuntas. Hari-hari terus bergulir seperti angin hangat yang berhembus dari ladang rempah. Aku mulai mengenal sisi lain dari suamiku, bukan lagi sosok pengusaha yang tegas dan berjarak, melainkan seorang pria yang pernah kehilangan, dan kini perlahan belajar mencintai kembali. Senyumnya tak lagi sekaku dulu. Suaranya lebih lembut setiap kali menyebut namaku. Ia mulai bercerita tentang masa kecilnya di desa, tentang ibunya yang keras tapi penuh kasih, tentang istrinya yang telah tiada dan meninggalkan lubang besar di hatinya. Aku mendengarkannya dengan hati yang terbuka. Setiap kisah yang ia bagikan menumbuhkan empati dalam diriku. Rasa takut yang dulu membelenggu kini berubah menjadi rasa iba, lalu tumbuh menjadi kasih yang tak kusadari datang begitu alami. Aku mulai memahami bahwa kami berdua sama-sama korban dari kehilangan. Aku kehilangan arah hidup, dan ia kehilangan cinta. Suatu malam, udara terasa sejuk setelah hujan turun. Langit Senegal bertabur bintang, seolah Tuhan menyalakan lampu-lampu kecil untuk menerangi hati yang pernah gelap. Kami duduk berdua di beranda rumah, ditemani suara jangkrik dan aroma tanah basah. Tuan Malik menggenggam tanganku perlahan. Jemarinya besar dan hangat, seperti ingin melindungi. "Rani," katanya pelan, menatap langit di atas kami. "Mungkin awalnya kita bertemu karena uang, tapi aku percaya Tuhan menyatukan kita karena takdir." Aku menoleh padanya, mencari kesungguhan dalam matanya, dan menemukannya di sana. Ada kejujuran, ada ketulusan yang tak lagi menuntut. Senyumku muncul tanpa sadar, kecil tapi tulus. "Aku pun mulai belajar mencintaimu, Malik," jawabku lirih. Ia menarikku ke dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa terikat, tidak merasa dimiliki. Aku hanya merasa diterima. Dalam dekapnya, aku bisa mendengar detak jantungnya yang tenang, seperti irama kehidupan baru yang sedang kami tulis bersama. Malam itu, di bawah langit luas Afrika, aku menatap bintang-bintang yang bersinar terang dan merasa sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Damai. Damai yang lahir bukan dari harta, bukan dari belas kasihan, tapi dari penerimaan. Kini aku tahu, perjalanan panjang penuh air mata dan keraguan itu bukan sia-sia. Uang mungkin yang membawaku ke pelukannya, tapi cinta yang tuluslah yang membuatku bertahan. Langit Senegal menjadi saksi bahwa dari luka dan keterpaksaan pun, cinta bisa tumbuh, perlahan, tapi nyata, di tempat yang paling tak terduga.